Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penguatan karakter SDM, sumber daya manusia melalui pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video penjelasan saya berikut. Di sini saya akan menjelaskan konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. A. Konsep psikologi, etimologi, dan trimologi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep psikologi, 2. Etimologi, 3. Terminologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan 1, yaitu konsep psikologi. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Dalam ruang lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Sebagai salah satu bidang dari psikologi dan sebagai ilmu psikologi perkembangan memiliki teori-teori yang ada sampai sekarang dan dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk memahami perubahan tingkah laku manusia sesuai dengan perubahan. Menurut istilah pengetahuannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan jiwa. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Dalam literatur psikologi, pada umumnya, pada ahli ilmu ini berpendapat manusia hakikatnya asal-usulnya, proses bekerjanya, dan akibat ditimbulkannya. Psikologi dapat diartikan pula dengan ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau tingkah laku manusia. Sekarang saya akan menjelaskan yang B. Dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. 1. Perspektif biologi. Perspektif biologi yaitu sebuah pendekatan psikologi yang menekankan pada berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh mempengaruhi perilaku, perasaan dari pikiran seseorang, bahwa penentu perilaku utama sesuai dan corak kepribadian adalah keadaan jasmani, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan. Psikologi memberikan wawasan bagaimana memahami perilaku individu, proses pendidikan, serta bagaimana perspektif behaviorisme, yaitu pendekatan psikologi yang menelaah cara lingkungan dan pengalaman mempengaruhi tindakan seseorang. Penganut behaviorisme yaitu perspektif biologis memunculkan psikologi evolusi, yaitu bidang psikologi yang menekankan pada mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi yang membantu menjelaskan kesamaan di antara manusia dan kognisi perkembangan. 3. Perspektif kognitif. Proses perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses didasarkan kata. Sistem atas mekanisme biologis perubahan sistem syarat. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut. 4. Perspektif humanitis. Menurut pandangan humanis
berkegiatan, meningkatkan serta mengaktualisasikan dirinya. Saya akan menjelaskan yang C, perkembangan sebagai cabang psikologi. Sedikitnya ada 4 istilah yang berdekatan bahkan saling berkaitan pengertiannya dengan istilah perkembangan. 1. Pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Perubahan ini dapat dihitung dengan ukuran-ukuran tertentu. 2. Kematangan, yaitu perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukannya. Fungsinya perubahan alam. 3. Belajar, yakni perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan untuk terarah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 4. Latihan, yaitu perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Menurut beberapa para ahli, ada beberapa fase atau periodisasi psikologi perkembangan individu, yaitu 1. Periodisasi yang berdasar biologis, 2. Periodisasi berdasarkan psikologis, dan 3. Periodisasi yang berdasarkan dietis. Manfaat psikologi perkembangan. 1. Untuk mengetahui tingkat laku individu itu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya. 2. Untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. 3. Untuk mengetahui kapan individu bisa diberi stimulasi pada tingkat perkembangan tertentu. 4. Agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi. 5. Khusus bagi guru agar dapat memilih dan memberikan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, jadi kesimpulannya yaitu sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter SDM yang kuat sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang lebih berat. Karakter SDM dibentuk melalui proses pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiganya harus bersinergis. Untuk menyinergiskan peran pendidik dalam pendidikan karakter menjadi sangat vital sehingga anak didik atau SDM Indonesia menjadi manusia religius, moderat, cerdas, dan mandiri, sesuai dengan cita-cita dan tujuan pendidikan nasional serta watak bahasa Indonesia. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi penguatan karakter SDM melalui pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.